Halo, selamat malam. Jumpa lagi bersama dengan saya, Maximus Masankian, Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Malam hari ini teman-teman sekalian, saya ingin membagikan informasi yang aktual, yang memang ini menjadi konsentrasi dan perhatian yang cukup tinggi di beberapa hari ini, khususnya di dunia pendidikan dan guru, yaitu terkait dengan adanya surat pembatalan bagi rekan-rekan guru, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K yang sebelumnya sudah dinyatakan lulus dan mendapatkan penempatan, tetapi kemudian dibatalkan kurang lebih 3.043 guru se-Indonesia. Dan dari kurang lebih 3.043 guru itu 3 orang dari Kabupaten Flores Timur. Nah, teman-teman sekalian, Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI secara hierarki mulai dari tingkat pengurus kabupaten, kota, provinsi hingga pengurus besar dalam waktu-waktu kemarin sejak adanya informasi ini berdiskusi, tentunya diskusi yang sangat hangat ya teman-teman sekalian, karena ini berkaitan dengan nasib sejumlah guru di Indonesia. Dan tentunya PGRI sebagai lembaga yang punya kekasan, punya ikon sebagai organisasi profesi perjuangan, guru-guru menaruh harap ya bagaimana PGRI sebagai wadah perjuangan memperjuangkan nasib dan memberikan keadilan, dan juga bagaimana memperjuangkan kesejahteraan Bapak Ibu guru itu sendiri. Sehingga dalam 2 kali pertemuan secara daring, di pertemuan pertama bagaimana pengurus besar membangun komunikasi, koordinasi, dan membuka ruang aspirasi bagi teman-teman guru dan mendapatkan sejumlah aspirasi yang memang berisi kekecewaan dan harapan-harapan untuk kemudian bisa punya jalan keluar yang baik berkaitan dengan nasib mereka. Dan kemarin di tanggal 12 Maret 2023, pengurus besar kembali membuka ruang dialog, membuka ruang jaring aspirasi dengan topik satu frekuensi, dan di forum itu hadir kurang lebih 1.000 guru, 1.000 lebih bahkan, karena dibagi dalam 2 Zoom waktu itu, dan di situ dijaring sejumlah aspirasi yang memang membentangkan sejumlah hal di mana mereka sudah dinyatakan lolos, sudah dapat penempatan, dan kemudian dibatalkan. Itu memang sangat menyakitkan. Dan setelah diskusi yang dilakukan oleh pengurus besar PGRI yang melibatkan pengurus PGRI provinsi dan juga pengurus PGRI kabupaten, saya turut hadir langsung ya bersama dengan rekan guru yang dibatalkan itu, dan sejumlah pengurus lainnya baik di tingkat kabupaten maupun di cabang hingga ranting. Dan setelah adanya ruang jaring aspirasi dengan topik satu frekuensi itu, hari ini kita sudah bisa dapatkan siaran pers dari Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan berkaitan dengan nasib teman-teman guru 3.043 orang itu. Saya akan bacakan itu berkaitan dengan siaran pers ini, dan kita bisa akan ketahui bersama seperti apa respon atau tindak lanjut atau kejelasan berkaitan dengan nasib 3.043 orang ini dari pandangan Kemendikbudristek yang memang punya kewenangan, punya hak untuk mengatur ini. Judul dari siaran pers ini, 3.043 pelamar tetap jadi prioritas 1 P1 pada seleksi guru ASN P3K tahun 2023 dan tidak perlu tes. Jakarta, 14 Maret 2023. Panitia Seleksi Nasional Panselnas Penerimaan Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja ASN P3K yang terdiri dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB, Badan Kepegawaian Negara BKN, serta Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Kemendikbudristek telah mengumumkan hasil seleksi P3K tahun 2022
untuk jabatan fungsional guru pada Kamis 9 Maret 2023. Sebanyak lebih dari 250.300 guru lulus seleksi dan mendapatkan penempatan. Pada tahun sebelumnya terdapat lebih dari 3.000 yang telah mendapat penempatan. Dengan demikian, sudah ada lebih dari 550.000 guru honorer yang telah menjadi guru ASN P3K. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Dirjen GTK Nunuk Suryani dalam keterangannya mengucapkan selamat bagi para peserta yang lulus seleksi dan berharap berita baik ini dapat mendorong semangat bagi para guru untuk mengabdi dan memberikan yang terbaik bagi pendidikan Indonesia. Kami turut berbahagia atas kelulusan Ibu Bapak Guru. Selamat kepada para peserta seleksi yang lulus seleksi. Semoga dengan diterimanya menjadi ASN P3K, semangat Ibu Bapak bertambah untuk pendidikan terbaik bagi anak-anak bangsa. Ungkap Nunuk di Jakarta pada Selasa 14 Maret. 4 poin penting pelamar P1 yang belum dapat penempatan. Nunuk juga menjelaskan bahwa 3.043 pelamar P1 yang tahun ini belum berkesempatan mendapatkan penempatan berdasarkan surat pengumuman Dirjen GTK adalah bagian dari proses yang sesuai aturan, yakni proses sangga dalam seleksi di mana ada 3.043 pelamar P1 lain yang memiliki kriteria-kriteria penilaian lebih baik untuk mendapat penempatan tersebut. Ada 4 poin yang perlu dipahami. Pertama, pembatalan yang terjadi adalah bagian dari proses sangga dalam seleksi. Pada dasarnya, yang dibatalkan hanya penempatan, bukan kelulusannya. Kedua, para pelamar tersebut tetap berstatus P1. Artinya, tetap kami prioritaskan menjadi ASN P3K. Ketiga, para pelamar tersebut akan otomatis diikutsertakan dalam proses seleksi tahun 2023 dengan menggunakan status P1. Keempat, pelamar tersebut tidak akan tergeser dari sekolah induknya, jelas Nunuk. Lebih lanjut, Nunuk memberikan semangat bagi para pelamar yang belum mendapatkan penempatan tersebut. Kepada 3.043 pelamar P1 yang akhirnya tidak mendapat penempatan, tidak perlu khawatir. Ibu dan Bapak tidak perlu mengikuti tes kembali dan tinggal menunggu penempatan oleh pemerintah daerah masing-masing pada tahun 2023 ini. Dirjen GTK Kemendikbudristek turut mendorong pemerintah daerah agar bersama memiliki komitmen yang tinggi dan partisipasi aktif. Kami menghimbau pemerintah daerah yang belum mengajukan formasi sesuai kebutuhan guru untuk mengajukan formasi. Kita semua ingin para guru mendapat penempatan formasi sesuai kebutuhan daerah dan memperoleh pendapatan yang layak, tutup Nunuk. Berita ini bersumber dari Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Baik teman-teman sekalian, dengan berita ini sedikit ada napas kelegahan ya. Bagaimana teman-teman yang 3.043 orang ini, dan khusus di Flores Timur ada 3 orang itu tidak dibatalkan kelulusannya, yang ada hanya dibatalkan penempatannya. Oke, kita terima baik informasi ini dan memang mestinya ada penyampaian awal yang baik dalam surat pembatalan itu, sehingga kemudian tidak menimbulkan kekisruan di kalangan Bapak Ibu guru. Karena dari informasi awal yang diterima memang kita memahaminya bahwa mereka ini sudah dapatkan informasi kelulusan tapi kemudian dibatalkan. Begitu. Jadi ini menjadi catatan kritisnya, dan berikutnya lagi bahwa 3.043 teman-teman kita ini dalam press release Kemendikbudristek Dirjen GTK ini bahwa mereka tidak ikut tes lagi, dan itu ya kita apresiasi. Kembali ke bahwa bagaimana mereka ini tergantung dari formasi yang akan disiapkan dari daerah, yaitu penempatannya disiapkan oleh daerah. Nah pertanyaannya ya bagaimana kalau memang
di tahun ini daerah belum membuka ruang untuk penempatan itu. Nah, ini juga soal. Sehingga memang hemat kami adalah kalau kemarin itu Kemendikbudristek konsisten untuk menyelesaikan dulu yang P1, itu mungkin akan lebih baik. Karena di pengumuman kelulusan tahun ini justru ada yang dari PI 3 yang juga mendapatkan penempatan kelulusan di daerah, bahkan terjadi sejumlah hal yang memang sebenarnya kita tidak harapkan, di mana formasi yang diturunkan oleh pemerintah daerah itu berbeda dengan formasi yang diturunkan soal pengumuman kelulusan kemarin. Berikut lagi P3 yang mana ada guru-guru tertentu yang sama-sama kategori P3 nilainya lebih rendah tapi dia lulus mendapatkan penempatan. Ini juga menjadi catatan. Berikut lagi teman-teman kita yang kemarin sudah PI 1 tapi kemudian berubah status menjadi P4 atau pelamar umum, saat ini nasib mereka juga masih gantung. Bagaimana selanjutnya akan tahap mereka, akan nasib mereka, ini juga menjadi catatan kritis yang bisa menjadi perhatian bersama. Selebihnya kami menyampaikan apresiasi untuk niat baik dari Kementerian Pendidikan, dalam hal ini Dirjen GTK, yang terus berupaya untuk membuka ruang terbaik bagi teman-teman guru dalam peningkatan kesejahteraannya. Sementara itu untuk PGRI sendiri kekhasannya adalah perjuangan, dan apapun kondisi yang kemudian itu dipandang kurang adil terhadap guru, tentu sebagai organisasi yang membela hak guru wajib hukumnya untuk menjadi garda terdepan. Terima kasih teman-teman sekalian yang mengikuti informasi ini. Jika bermanfaat boleh dibagikan kepada teman-teman lain menjadi konsumsi bersama. Hal-hal yang kurang dalam penyampaian ini kami mohon maaf. Kalau ada hal yang kurang tepat atau informasi yang kami bagikan ini keliru, kami juga menyampaikan permohonan maaf, dan bisa teman-teman sampaikan di kolom komentarnya ya. Tinggalkan di kolom komentar. Nanti ada hal-hal yang kami konfirmasi atau kami jawab balik, akan kami jawab melalui kolom komentar. Demikian teman-teman sekalian, selamat malam, tetap semangat.